Oke, jadi ini live saya, bukan live ya, tapi setelah sekian lama saya itu memendam rasa bahwa apa sih yang sebenarnya harus saya sampaikan. Sampaikan seperti ini ya, kita di kalangan keraton sendiri sudah dulu ya sudah diklarifikasi oleh Kanjeng Senopati yang merupakan cucu keturunan dari Pakubuwono X. Jadi awal mula Gus itu kan dulu zamannya Kiai Kesan Besari ya, dulu di Ponorogo, yang pada waktu itu memang disuruh pesantren ya, pesantren di Ponorogo. Sang Kiai tidak tahu bahwa beliau adalah cucu dari raja, makanya begitu diusir dari pesantren, sang raja mencari. Sang Kiai Kesan Besari Ponorogo disuruh mencari, begitu marah ya, karena itulah sifat beliau. Nah, Kiai Kesan Besari mencari Bagus Burhan. Nah, itu disitulah muncul awal mulanya. Di situ adalah Gusti atau Cah Bagus itu Gusti, Gusti Pangeran Haryo. Nah, disitulah awal mula Gus itu dipakai. Makanya diklarifikasi oleh Kanjeng Senopati dari Kasunanan Surakarta bahwa Gus itu istilah dari keraton yang dipakai kemudian karena para kiai sepuh itu juga keluarga keraton, putra raja yang dulu disebar ya, disuruh keluar dari keraton pada waktu keraton diserang Belanda. Nah, itu kemudian dipakailah Gus itu. Jadi Gus itu sebenarnya bukan, ya memang putra kiai dan memang punya pondok dan memang mereka mengasuh masyarakat rakyat pada waktu itu. Jadi Gus itu sebutan Cah Bagus atau Gusti Pangeran Haryo, makanya disebut Gus gitu loh. Dan tidak semua Gus itu harus punya pesantren, karena mereka dakwahnya berbeda. Ada yang berdakwah itu di dalam organisasi yang sudah ada di pesantren, ada yang secara langsung. Makanya kan saya pernah berpesan kepada putra-putra kiai di wilayah 3 Jawa Barat, karena saya dulu wilayah 3 Jawa Barat ya. Nah, ditugaskan untuk mengingatkan kalau putra-putra kiai Gus-Gus tidak turun ke jalan, sedangkan di lapangan Gus-Gus itu hanya di pesantren, lalu siapa yang akan membimbing rakyat secara langsung? Sedangkan rakyat kadang-kadang apatis dengan pesantren. Makanya sudah saatnya Gus turun ke jalan. Kalau perlu bawa santri, tetapi jangan dulu, nanti itu pengerahan massa. Gus-Gusnya aja turun dulu ke jalan untuk membersihkan jalanan. Supaya apa? Supaya politik divide et impera yang langsung yang diterapkan ke masyarakat awam itu tidak terjadi seperti ini. Itu sudah lama sekali dan saya berkali-kali, dan ini kesekian kali saya mengingatkan di jelang konstelasi Pilpres 2024 bahwa Gus harus turun ke jalan, karena para kiai sepuh sudah pada meninggal semua ya, beliau sudah mendahului kita. Nah, saatnya Gus-Gus itu turun ke jalan. Saya sudah di jalan 7 tahun lebih, 10 tahun bahkan 15 tahun turun ke jalan. Itu saya tinggalkan pesantren saya gitu loh. Makanya saya sendiri juga sebenarnya leluhur saya punya pesantren yang harus saya uri-uri, tetapi pesantren hanya membangun istana lagi. Saya tidak ingin membangun istana, tetapi rakyat saya butuh gitu loh, Gus-Gus ya. Nah, para keluarga kiai yang memang bisa memberikan arahan kepada masyarakat agar tidak diprovokasi oleh, seperti Gus Fuad juga, itu masih keluarga saya dari terah keraton karena dipleret gitu loh. Nah, itu kalau kita sudah jauh terlebih dahulu, sebelum tahun 2012 saya sudah turun untuk menggawangi pesantren dari operasi intelijen naga hijau bikinan Pak Harto, karena Pak Harto dulu ngawur ya. Kalau dari silsilah Pak Harto ya kan, kita gawangi dulu operasi naga hijau itu supaya tidak terjadi seperti di Banyuwangi, pembantaian kiai. Makanya kita turun ya kan dengan operasi naga merah di bawah komando naga merah. Nah, disitulah harus tahu bahwa sekarang rakyat harus cerdas, mereka dilindungi. Makanya Gus-Gus banyak yang menyamar turun. Jadi untuk kalangan kita semua ya, terutama umat Islam, bahwa dulu Nusantara ya, zaman kemonarkian dulu, kita masih ingat tentang kiprah Dr. Snoek Hurgronya, seorang filsafat Belanda ya, yang memang beliau mempelajari filsafat Timur Tengah pada waktu itu, karena memang kekuatan kemonarkian kita dulu, terutama pada waktu itu dari mulai Aceh ya. Nah, dari Aceh itu kemonarkian Aceh yang dipimpin oleh Teuku Umar dan
Tuanku Cut Nyak Dien ya, itu begitu kuat karena memang boleh dikatakan jalinan benang merah daerah ya, persatuan antar kemonarkian dulu tidak bisa begitu saja walaupun dipecah belah. Ternyata karena daerah kembali lagi ya, bahwa mereka adalah satu keluarga. Jadi dulu kehadiran Senokurgronya juga berpenampilan seperti Habib gitu, seperti Habib kemudian menyusup memecah belah ya, mulai dari rakyat ya, akhirnya dari rakyat yang setia kepada Habib pada waktu itu Senokurgronya ya, di wilayah Jawa Barat itu mereka kemudian mengkonfrontasi para kiai-kiai NU. Nah ini contoh, kiai-kiai NU itu sebagian kan dari kalangan keraton ya, para keluarga keraton ya, putra putri raja pada waktu itu yang memang disuruh pergi pada waktu keraton itu ingin dihancurkan oleh Belanda. Itu pesan sesepuh kita, leluhur kita, bahwa Sultan menyebar keturunannya di luar keraton agar para keluarga keraton, putra putri keraton itu melestarikan budaya mereka di pesantren-pesantren NU. Jadi para kiai itu keturunan raja semua, keraton semua. Karena dulu peristiwa penghancuran keraton, kemonarkian oleh Belanda, terutama kerajaan Belanda, yaitu kalau kita nggak tahu bahwa kerajaan Belanda untuk menghancurkan kerajaan kita dipecah belah. Nah dari situ sudah tercerai-berai, atau bukan tercerai-berai sebenarnya, mereka memang disebar, masih juga diprovokasi. Makanya karena masih ada tetesan darah yang tersisa yang ada di tubuh mereka ya, dan pesan itu pasti nyampe karena dari leluhur, jangan sampai kamu dipecah belah. Nah itu yang pesan yang harus saya sampaikan, dan ini sangat urgent bagi persatuan umat ya di Nusantara ini. Itu seharusnya para kiai sepuh, para ulama ya, terutama di Nahdlatul Ulama itu yang harus diperhatikan, bahwa ini kembali lagi Senokurgronya, kiprahnya seperti Senokurgronya pada waktu melakukan politik divide et impera. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi umat dan rakyat. Amin.